Pertama, efek yang dapat timbul akibat penerapan kebijakan fiskal adalah adanya crowding out effect. Yakni, nah ini dia, kita membahas tentang apa itu crowding out effect. Jadi crowding out effect, secara simpelnya nih ya, adalah ketika adanya peningkatan government spending, yang terjadi adalah selain menyebabkan konsumsi naik, malahan ada efek samping yang tidak diinginkan, yang tidak diharapkan, yaitu penurunan dari investasi. Apa nih hubungannya government spending ke investasi? Kalau government spending ke konsumsi kan jelas kan ya. Pemerintah kasih pengeluaran, itu jadi pendapatan masyarakat. Masyarakat pendapatan naik, akhirnya bisa konsumsi lebih banyak. Nah, sekarang apa hubungannya government spending ke investasi? Di sini kita akan melihat tentang pasar dari loanable fund. Itu adalah dana pinjaman. Dana pinjam. Nah, bentuk supply dan demand-nya sama aja ya, kayak biasa. Demand bentuknya negatif, supply bentuknya positif. Demand, supply. Nah, berarti demand akan loanable fund itu adalah berapa jumlah loanable fund yang ingin diminta oleh investor. Sedangkan kalau em, supply itu berarti orang yang mau meminjamkan dana. Ingat ya, di dalam konteks ini, investor yang dimaksud itu adalah orang yang mau membangun faktor produksi. Karena dalam makro, investasi itu adalah pengadaan faktor produksi. Di sumbu Y-nya, ini adalah harga dari loanable fund, yaitu interest rate. Nah, sumbu Y-nya interest rate, dan sumbu X-nya ini adalah kuantitas dari loanable fund-nya. Jadi mungkin aku tulis KLF aja. Oke. Jadi kalau keseimbangannya tentu keseimbangannya adalah perpotokan antara supply dengan demand. Sekarang kita lihat apa supply dari loanable fund. Jadi dana pinjaman itu diambil dari mana sih? Oke, dana pinjaman dari bank. Kita minjem uang dari bank. Oke, betul. Tapi bank itu dapat uang dari mana? Ya, dari tabungan. Jadi, supply dari loanable fund itu akan sama dengan national saving alias simpanan tabungan keseluruhan. Tabungan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dan pemerintah dari negara itu. Kalau bisa kita rincikan lagi, national saving itu terdiri dari dua, yaitu pertama ada private saving, dan yang kedua adalah adanya public saving. Public saving. Ketika mereka ditotalin, ketemu national saving. Private saving ini adalah tabungan yang dilakukan oleh swasta. Jadi dilakukan oleh masyarakat. Mau RTK maupun RTP. Ya berarti RTK. Jadi misalkan nih, aku nabung di bank 5 juta. Itu termasuk private saving. Kalau public saving, ini adalah tabungan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah kan punya pemasukan, yaitu bentuknya pajak. Dan pemerintah juga mengeluarkan uang, yaitu government spending. Selisihnya itu adalah saving tadi. Nah, maka public saving, rumusnya ini adalah tax dikurangin government spending. Nah dia, ini kita bisa lihat nih, mulai terlihat hubungannya. Tapi, public saving ini tidak selalu ada. Ketika pemerintah ini terus-menerus melakukan defisit sehingga nggak punya tabungan, akhirnya apa? Akhirnya pemerintah itu harus minjem. Nah, maka di demand ini itu ada dua, yaitu ada demand yang dilakukan oleh private dan juga ada yang demand yang dilakukan oleh government. Jadi ada yang private dan juga ada yang
government. Jadi supply dan demand itu ada aspek dari government-nya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana kebijakan kebijakan pemerintah tadi itu bakal mempengaruhi pasar dari loanable fund. Sekarang, bagaimana? Kita lihat tadi dari peningkatan G hubungannya hingga ke investasi. Nah, ada dua skenario. Pertama, kita tulis skenario di mana awalnya pemerintah ini ada surplus. Jadi pemerintah punya tabungan dari surplus, lalu pemerintah meningkatkan G. Jadinya di sini kita gambarkan lagi tadi eh, demand dan supply dari loanable fund. Ketika G-nya ini meningkat, ketika G meningkat, yang akan terjadi adalah di sini national saving akan berkurang jumlahnya karena tabungan dari pemerintah berkurang. Sehingga di sini kurva supply akan bergeser ke kiri. Nah, itu ya, tadi ya, pemerintah kan awal punya tabungan. Habis itu, karena pemerintah meningkatkan government spending, akhirnya tabungan di pemerintah berkurang. Tabungan tabungan pemerintah berkurang, tabungan keseluruhan itu berkurang. Sehingga supply dari loanable fund itu berkurang juga ke kiri. Dan kita lihat di sini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, pertama, interest rate naik. Interest rate naik, yang awalnya ada di sini, dia naik ke atas. Dan yang kedua adalah, yang awalnya loanable fund itu ada di sini, dia berpindah ke kiri. Sehingga dana yang dipinjamkan ke investor itu berkurang. Yang awalnya di sini, di kanan, berpindah ke sini. Nah, ini dia. Ini efek dari efek dari peningkatan government spending. Yang kita sebut keroncongan efek. Ketika government spending meningkat, investasi juga turun karena ada perubahan di pasar of loanable fund. Nah, tapi kan ini adalah kasus yang di mana government punya tabungan. Government dari awal itu budgetnya surplus, lalu mengurangi tabungannya. Sekarang bagaimana kalau em, budgetnya pemerintah dari awal itu udah defisit? Defisit. Udah defisit, terus government spending dinaikin lagi nih. Di sini kan supply national saving. Tapi memang dari awal itu udah nggak ada public saving, udah nggak ada. Jadi di sini national saving hanyalah hanya terdiri dari private saving. Maka dari itu, peningkatan defisit, peningkatan government spending itu nggak mempengaruhi kurva supply of loanable fund, tetapi akan mempengaruhi demand-nya. Mengapa? Karena di sini kan pemerintah udah defisit budgetnya. Jadi pemerintah udah nggak punya tabungan. Untuk meningkatkan government spending, di sini pemerintah nggak bisa ngurangin tabungan. Wong tabungannya udah nol. Nah, jadinya di sini pemerintah harus ngutang. Nah, utangnya pemerintah ini akan menjadi salah satu aspek dari demand of loanable fund. Sehingga ketika government ini meningkatkan budget defisitnya dan dia harus ngutang, demand akan bergeser ke kanan, membentuk
demand yang baru. Kita tulis demand aksen. Dan kita lihat di sini. Ini interest rate awal. Ini interest rate aksen. Interest rate yang baru. Nah, ini loanable fund yang lama, ini loanable fund yang baru. Nah, mungkin pada awalnya kita agak terkecoh nih. Kita lihat, lah di sini kok malah loanable fund bertambah. Berarti investasi bertambah dong. Nah, tidak. Karena di sini itu adalah loanable fund yang dilakukan oleh pemerintah plus swasta. Padahal kalau kita berbicara tentang investasi, ini adalah investasi yang dilakukan oleh swasta. Nah, jadi dengan interest rate yang baru, kita akan melihat quantity of loanable fund yang diminta oleh swasta. Maka kita lihat IR yang baru berpotongan dengan kurva demand yang lama, yaitu di titik sini. Nah, aku tulis LF aksen 2 kali ya. Nah, maka dari ini kita lihat, memang secara keseluruhan di pasar ada peningkatan loanable fund. Tetapi porsi besar itu peningkatannya itu karena government spending. Kalau kita lihat loanable fund yang purely berasal dari investasi swasta itu justru berkurang. Dari yang awalnya di sini di LF berkurang ke kiri. Nah, ke LF aksen 2 ini. Seperti itu. Jadinya kesimpulannya sama, ketika government spending bertambah, investasi itu akan berkurang. Jadi ya, itu 2 kasus. Yang ada budget surplus, ada budget defisit. Dan kesimpulannya mereka itu dua-duanya kesimpulannya sama. Kayak gitu ya. Nah, coba kita sekarang lihat soalnya lagi. Nah, di sini. Berarti tadi ya, adalah adanya crowding gap. Yakni definisinya. Coba yang A. Penambahan pengeluaran pemerintah akan dapat mendorong kegiatan ekonomi. Sebab kenaikan investasi pemerintah diimbangi dengan kenaikan investasi swasta. Ini salah ya kesimpulannya. Tadi, government spending naik, investasi turun. Bukan investasi naik. B. Penambahan pengeluaran pemerintah tidak dapat mendorong kegiatan ekonomi. Sebab kenaikan investasi pemerintah diimbangi dengan penurunan investasi swasta. Nah, ini coba kita simpan dulu jawabannya. Betul, kenaikan investasi pemerintah diimbangi dengan penurunan investasi swasta. Tetapi yang bikin aku ragu adalah di sini ada tulisan tidak dapat mendorong kegiatan ekonomi. Karena mungkin yang lupa dibilang di B itu adalah adanya peningkatan konsumsi yang juga ada multiplier efeknya dan ini juga akan menjadi pendorong ekonomi. Jadi kalau nggak ada jawaban yang lebih benar, kita akan jawab B. Tapi kalau ada jawaban yang lebih benar, kita jawab yang lebih benar pasti. Coba yang C sekarang. Penambahan penerimaan pemerintah tidak dapat mendorong kegiatan ekonomi. Sebab kenaikan penerimaan pemerintah diimbangi penurunan investasi swasta. Ini salah ya? Wait, ya salah. Karena di sini kita bukan membicarakan penambahan penerimaan pemerintah, tetapi kita membicarakan penambahan pengeluaran. Justru pengeluarannya yang kita permasalahkan. Coba D. Penambahan penerimaan pemerintah. Sama ya. Penerimaan juga salah. Multiplier kebijakan pemerintah sangatlah besar. Ini tidak berhubungan. Jadi ini bukan teorinya, bukan ini. Jadi salah. Nah, maka dari itu jawaban yang paling benar itu adalah jawaban yang B. Tadi ya, itu adalah inti dari crowding effect. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan penurunan investasi swasta. Seperti itu. Tadi, yang udah kayak aku jelasin, kalau misalkan pada awalnya budget surplus, maka akan ada pengurangan public saving sehingga supply dari loanable fund berkurang. Nah, kalau lagi defisit, maka di sini adanya peningkatan demand of loanable fund
Yang di sini akhirnya bunga naik sehingga loan noble fund yang diminta oleh swasta itu akan berkurang.